Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Yesus, ku menyembah.
sertaku. Naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang aku kasihi. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan dengan Tuhan. Untuk itu, sebelum kita sama-sama merenungkan akan firman Tuhan, kita akan sama-sama doa dulu ya, saudara-saudara. Tuhan, pertemuan ini kiranya Roh Kudus berkenan di tengah-tengah kami untuk menjelaskan firman Tuhan yang menyentuh hati kami supaya kami berjalan lebih indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menyelidiki
kitab suci yang terdapat di dalam Galatia. Surat Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai 18. Ini indah sekali. Saya bacakan ya, saudara. Maksudku ialah, kalau ini diterjemahkan secara bebas, ialah maksud kita. Tetapi firman Tuhan itu berbicara, Tuhan bermaksud, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Saya bacakan terus ya, saudara. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, kalau kita baca ayat ini, permasalahannya itu bisa kita cari dari ketiga ayat ini, dan kali ini saya cari dari keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging itu keinginan manusia, keinginan pribadi, keinginan diri sendiri, itu bertentangan dengan keinginan roh. Satu contoh, umpamanya ya, hari Minggu, roh menghendaki, ayo kita ke gereja. Tapi daging menghendaki, ini ada acara ini, dah iso lunga gereja. Lalu kita ini harus berbuat apa? Mesti lunga gereja, tetapi karena ada acara ini, kita tidak ke gereja. Itu berarti kita tidak menuruti Roh Kudus, tetapi menuruti daging. Nah, ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Kita sebagai anak-anak Tuhan selalu menghendaki hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Nek kamu berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, kamu tidak akan hidup menurut keinginan daging. Kita baru saja menyelesaikan doa 10 hari. Doa 10 hari itu adalah doa untuk kepenuhan Roh Kudus.
Maksud kepenuhan Roh Kudus itu supaya hidup kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga seluruh keinginan kita itu dikuasai oleh Roh Kudus. Mungkin saudara datang, tapi kok rasanya tidak ada apa-apa. Tidak bisa gemeter-gemeter. Tidak bisa berbicara bahasa roh. Saudara, di situ terlihat bahwa daging atau keinginan daging masih terlalu kuat di dalam kehidupan kita. Betul, saudara ingin dipenuhi Roh Kudus, tapi keinginan daging itu lebih kuat. Keinginan daging itu keinginan pribadi. Jadi pribadi saudara itu menentukan. Menentukan pandangan atau sikap hidup saudara. Dan Roh Kudus, Roh yang halus, Roh yang maha kuasa, maha kasih. Roh Kudus tidak mungkin sembarangan hidup di dalam orang yang penuh dengan keinginan daging. Tetapi Roh Kudus nasihatkan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Jadi Roh Kudus memberitahukan, ojo nganggo keinginan daging, nganggo keinginan roh. Kita harus berusaha mengalahkan daging. Sebab di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan keinginan daging, yaitu keinginan diri sendiri itu tidak ada. Tetapi kita harus bisa mengalahkan itu. Dan Tuhan bilang, supaya kamu hidup di dalam roh. Kalau kamu hidup di dalam roh, maka saudara nek baca ya, ayat 22, 23. Hidup saudara berubah. Berubah sama sekali. Coba ya, saya bacakan ayat 22, 23. Tetapi buah roh, kalau kita hidup di dalam roh, kita berani mengalahkan diri sendiri. Dan kita memberi Roh Kudus diam di dalam diri kita, ya. Itu dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih. Kalau daging itu hanya memikirkan diri sendiri, daging itu tidak punya kasih. Apalagi kok mengasihi Allah, mengasihi sesama, apalagi kok mengasihi musuh. Padahal kasih itu harus mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi musuh. Tetapi kalau daging yang dikasih cuma diri sendiri. Dan kalau ada kesempatannya, daging itu tidak pernah merasa puas, dan hidupnya itu selalu dikuasai oleh
keinginan ini, sehingga hidupnya itu tidak ada kepuasan. Bukan saja tidak ada kepuasan, tetapi hidupnya itu penuh dengan keserakahan. Sehingga keserakahan tidak pernah ada hidup kasih. Tidak pernah ada hidup damai, sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Itu ayat 21-22. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, hidup kita itu penuh kasih, penuh ketentraman, kesabaran. Tidak lagi mengganggu keinginan daging, tidak ada marah, tidak ada kebencian, tidak ada kedendaman, tidak ada menyimpan kesalahannya orang lain, dan macam-macam. Tetapi kalau di dalam roh, hidupnya penuh kasih, penuh ketentraman, penuh damai sejahtera, penuh kasih, penuh rahmat, kemurahan dari Tuhan. Dan hidup kita itu tenang, tentram, menghadapi apapun juga kita tidak khawatir, tidak gelisah, tidak takut. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Sekarang ini susah kita menghadapi apa? Takut, khawatir, gelisah. Ini apa? Digini. Karena kekhawatiran itu membuat kita tidak tenang hidupnya. Karena hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak pernah ada damai sejahtera. Hidupnya tidak pernah merasakan hidup yang bahagia. Memang di dunia ini tidak ada bahagia. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, kita mempunyai hidup yang tenang, tentram, ayem, tidak takut apa-apa. Sebab Tuhan menyertai kita. Itulah saudara yang perlu kita pikirkan di dalam hidup ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita masih diliputi oleh kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, dan seterusnya. Sehingga hidup kita tidak bahagia. Itulah sebabnya mari kita berusaha minta baik Tuhan. Tuhan, penuhilah hidupku dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Supaya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, hidup di dunia ini tenang, tentram, ayem, penuh kasih, penuh damai sejahtera, dan seterusnya. Puji Tuhan. Kita renungan sampai di sini, biar saudara semua betul-betul memperhatikan dan firman ini dibaca ulang, direnungkan sampai Roh Kudus betul-betul menguasai hidup kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, maka kami merasakan ada satu perbedaan antara hidup menurut daging dan hidup dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, biar aku terus berusaha untuk mencapai, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus dan persekutuan Roh Kudus
atas saudara semua sampai Yesus datang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.